aku di dalam dunia permusikan itu tanpa harus ngomong pun sebenarnya itu sudah bisa mengingatkan. Tanpa harus memberi embel-embel. Iya, itu. tanpa aku harus ngomong bahwa itu karena kuatnya itu kan. ada sebuah kasus yang belum selesai sampai sekarang gitu. Tanpa harus ngomong itu sebenarnya Fajar muncul aja udah wah, orang kan langsung iya gini loh, maksudnya itu aku tahu negara itu kadang memang pura-pura tuli gitu loh. Ya tapi cuman percuma aku kalau ngomong dengan orang yang dia sebenarnya mendengar tapi tidak mau mendengarkan gitu. Wah, beda banget. Sekarang nggak ada apa Fajar. Kemarin kan itu ya, puisi buat adik itu ya. Cerita apa sih? Puisi itu? Untuk adik. Nah, puisi untuk adik. Ya itu puisi yang bapak tulis buat kedua adiknya sebenarnya. Ya buat Lek Nasri sama Lek Wahyu itu tadi karena kondisi keluarga yang cukup sulit waktu itu. Mungkin apa ya, juga karena mbahku, bapaknya bapakku, Pak Kemis ya? Ya Pak Kemis, aku panggilnya itu Mbah Wito. Mbah Wito. Mbah Wito itu dia cuman supir becak gitu, dan mungkin ada keterikatan dengan tulisan-tulisan bapak yang lain gitu, mungkin karena pada waktu itu sudah mulai muncul banyak bis kota, angkutan umum yang menggusur. Akhirnya menggusur angkutan-angkutan yang sebelumnya ada. Iya, dan otomatis itu mengurangi pelanggan dan ya persis. Berdampak pada kerugian keluarga. Ya, kerugian dalam bentuk ekonomi itu tadi. Dan ya mungkin dari situ sadar bahwa ya ini cuma analisaku gitu loh. Membaca setelah sekian lama ya. Setelah membaca apa yang ditulis itu, bahwa di situ juga posisinya bapakku masih mungkin dia sadar kalau hidup lagi susah-susahnya pada waktu itu, dan dia berperan sebagai kakak pertama. Terus dia seperti kalau dibaca tulisannya itu dia seperti mencoba tegar di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu, dengan cara memotivasi adik-adiknya untuk tetap berjuang ya. Untuk tetap berjuang. Melawan. Nah, itu kata-kata yang khas Bapak itu. Ya itu aku suka melawan di puisi itu karena itu ditujukan untuk suatu ketidaktahuan ya mungkin. Jadi itu hal yang membuat aku tertarik untuk memusikalisasikan puisi itu karena ketidaktahuan itu adalah kemiskinan yang membahayakan gitu. Jadi dari situ juga aku merasa aku juga harus mulai belajar banyak hal lagi untuk tahu ya, tidak terjebak dalam kemiskinan yang membahayakan. Iya. Makanya di simbol ada anak kecil yang sekolah. Itu salah satu yang mau diungkapkan soal itu. Iya, karena dan aku sedikit
tetap tetap memasukkan cerita asli di dalam klip itu, dimana sebenarnya waktu itu bapak keluar sekolah, lalu dia memutuskan untuk tidak lanjut sekolah, kerja serabutan untuk membiayai adik-adiknya sekolah, seperti itu gitu loh. Nah, kenapa memilih lagu itu juga? Karena aku pikir kita di dalam kondisi seperti ini rasanya itu hal yang bisa dihubungkan gitu loh, bahwa relevan lagi gitu ya. Iya, itu akhirnya bisa jadi relevan lagi karena banyak faktor yang akhirnya membebani gitu loh. Orang menjadi sulit, perubahan yang membuat orang kehilangan ekonomi. Banyak hal yang akhirnya orang itu terdampak dan akhirnya hidup dalam kesusahan gitu loh. Ya dalam hal apapun gitu loh. Dan kita ternyata adalah adik-adik dari tulisan itu, untuk apa ya, untuk menggambarkannya kira-kira seperti konteks itu. barunya tetap ada gitu ya. Konteks barunya tetap ada, bahwa memang kita sebisa mungkin harus berupaya untuk mencari solusi atas apa yang terjadi di tengah-tengah ini gitu. Ya setidaknya selamatkan pikiran kita dulu dari hal-hal yang negatif seperti itu gitu loh. Pokoknya yang penting aktivitas gitu. Yang penting bergerak gitu ya. Melakukan sesuatu, bergerak dan mungkin itu akan menyelamatkan akal sehat kita sih. Jadi ya minimal kita kalau aku ada di bidang musik ya, aku membuat musik. Kalau mungkin ada yang dia pandai memasak, ya apa salahnya untuk mencoba membuat makanan dan dijual ya. Walaupun itu kecil-kecilan di rumah itu, dan segala banyak kemungkinan gitu loh. Karena ya memang sebenarnya kita bisa memahami bahwa diri kita lah sebenarnya yang menentukan apa yang akan terjadi setelah apa yang kita lakukan saat ini itu. Entah itu besar ya. Entah itu 5 detik setelahnya, 5 menit setelahnya, atau itu berandil besar untuk itu. Tapi itu akan berpengaruh kecil atau besar gitu. Untuk tema di lagu itu kan sebenarnya universal dan kayaknya nggak lekang oleh zaman ya, karena memang persoalan saya menyebut sih ada situasi tidak adil di situ juga. Iya sih. Ada sesuatu yang memang persoalan yang kapanpun orang pasti akan menghadapi itu. Apa puisi Bapak kebanyakan di tema-tema itu? Ya aku pikir seperti itu. Sebenarnya lebih banyak di bagaimana dia menggabungkan drama-drama politik dengan pengaruh sosial ekonomi dari gitu ya, masyarakatnya itu loh. Dimana itu sampai sekarang masih banyak, walaupun nggak semua itu loh, tapi masih banyak tulisan yang aku pikir itu masih sangat relevan. Masih sangat relevan untuk dibacakan atau disampaikan gitu loh. Tadi tema yang Fajar ceritakan soal becak digusur oleh, atau nggak digusur ya, terganggu oleh hadirnya angkutan umum dan sebagainya. Sekarang kan juga
lalu muncul aplikasi-aplikasi itu, lalu Iya, aplikasi juga akhirnya itu terganggu juga yang lain juga. itu hal yang sama dengan latar belakang yang berbeda. Iya betul. Ya, Ya, itu yang Bapak selalu menjadi energi kan untuk mengingatkan bahwa ada persoalan itu. Kalau pilihan lagu melakukan itu alasan lain atau ada lagu lain yang mau dibuat juga dari puisi? sebenarnya ada beberapa yang sebelumnya sebenarnya sudah aku bawakan sama ada musisi di Jakarta yang sangat kondang ya, namanya Kak Melani Subono. Iya, tahu. Ya, Melani kita Subono. kita pernah kolaborasi di situ dengan membawakan puisi Bapak yang judulnya Sajak Suara. Di Nah, musikalisasi juga. iya, itu musikalisasi juga, tapi itu malah justru apa ya, menggelitik aku untuk membuat kumpulan puisi Bapak yang apa terbaik versiku. Oke. Lalu untuk Jadi musikalisasi. diadopsi untuk menjadi sebuah lagu gitu. Oke. Nah, itu awalnya aku coba untuk mengaransemen ulang Sajak Suara itu. Yang dibawakan Kak Melani itu. Iya, cuman di situ aku nyanyi sendiri. Oke. Terus ada juga untuk D itu juga ceritanya hampir sama sih, itu tentang orang pekerja apa ya, Informal. serabutan. Iya, informal. yang kumpul di tengah Waktu luang mereka gitu. cakruk tengah Iya, malam iya, gitu, sambil mereka ngobrol ngalor ngidul dengan apa kebiasaan anak muda zaman dulu dengan mabuk-mabukan. Lalu dia membicarakan tentang ketimpangan sosial ini, dan mereka sebenarnya capek ngomongin hal yang itu tidak akan pernah ada solusinya itu. Maksudku hidup yang layak itu loh Bang. Jadi di situ ada ungkapan kalau sebenarnya ada kalanya kita muak untuk membahas ini dan lebih baik kita tidur saja. Kita lanjutkan besok, kita kerja lagi. Iya, gitu. karena nggak ada solusinya dalam pembahasan Iya, itu. iya. Itu yang untuk D itu. Untuk D. Ya, untuk D itu aku lupa itu singkatan inisial ya. Inisial dari teman kerjanya waktu Bapak masih kerja jadi tukang pelitur. Oke. Nah, itu. Lalu yang resmi dirilis itu kalau yang dua itu asal upload aja Mas. Iya. Mau apa gitu ya, bikin sesuatu. Aku biasanya ya biasa latihan, terus ada job manggung gitu kan, terus akhirnya nggak ada apa-apa ya akhirnya bikin itu, dan ada beberapa teman yang mau bantu untuk ambil gambarnya. Ya udahlah, aku bikin audionya, kamu bikin visual, kita kolaborasi gitu. Di sini nanti kita upload di YouTube sebagai karya bersama, seperti itu toh. Nah, terus akhirnya di satu momen ada istilahnya apa ya, secret gigs. Wah, kalau bahasa gaulnya itu secret gigs gitu. Secret gigs. Terus di situ aku ketemu sama Pak Debandis. Mas Odi tadi. Dia menawarkan untuk
bagaimana kalau kamu bikin album album musik yang dimana isinya semua dari tulisan bapakmu gitu loh. Jadi akhirnya itu berjalan sejak November dan sekarang bisa dikatakan semua proses rekamannya mungkin sudah 90% karena cuman tinggal satu lagu yang butuh diisi instrumen brass gitu loh. Oh, oke. Jadi tinggal tunggu apa itu namanya, nanti proses mixing mastering dan Terakhir ya step-step selanjutnya seperti jadi itu. album nanti. Iya. Album kumpulan dari puisi-puisi Bapak. Iya, iya. Ini baru pertama kali ngomong di media loh ini. Iya, iya. Menarik sih. Fajar, jadi pandemi membuatmu nggak punya banyak pilihan, lalu prioritas yang kamu lakukan adalah kembali ke dalam, dan ke dalam adalah ketemu lagi dengan hal yang nggak jadi prioritas tadi, puisi-puisi Bapak yang Iya. itu puisi lama yang orang nggak tahu atau puisi yang udah umum? Pasti Bapak punya banyak konten kan? Tetap ada beberapa yang puisi-puisi populer ya tentunya yang banyak orang tahu itu tulisannya Uji Tukul gitu. Cuman aku malah lebih tertarik kadang dengan hal-hal yang itu tidak berat gitu loh. Kadar isunya gitu. Kadar isunya. Ya, tema Bapak kan kalau itu kan soal negara, soal politik gitu. Itu menurut Fajar terlalu berat kadarnya. Iya, nggak berat sebenarnya. Cuman kalau gini loh Mas, untuk aku belum nemu, kalau seandainya, bukan seandainya, kalau diibaratkan gitu loh, diibaratkan aku ini seorang presiden di dalam proyek itu, aku nggak punya juru bicara politik untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam tulisan itu gitu loh. Jadi kalau politik itu ya aku tahunya hampir sama seperti kalau aku ditanya soal sinetron sebenarnya. Jadi tipis-tipis saja gitu. Dengar dari orang tahu aja. Iya, karena aku nggak intens di situ ya. Iya, punya minat terus terang kalau browsing di internet gitu, selalu yang dicari soal hal-hal yang berkaitan dengan seni gitu loh. Walaupun akhirnya bersinggungan juga hal itu gitu loh. Cuman beberapa orang mereka bisa melakukan itu semuanya, gitu ya. multitasking gitu lah ya. Nah, ibaratnya aku bukan tipe kayak gitu. Bukan tipe yang bisa memecah apa ya, konsentrasi itu menjadi beberapa gitu ya. Makanya tadi ada prioritas mana yang mau dikerjakan, mana yang enggak. Balik ke puisi-puisi Bapak itu tadi ya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang itu bersinggungan dengan politik, tapi mungkin itu aku paham dan aku bisa mengucapkannya atau menjelaskannya kenapa aku harus mengadopsi puisi itu dan bagaimana situasinya. Ya itu tetap pasti aku akan mencari tahu ya. Cari tahu dan tetap aku akan lakukan gitu loh. Itu bagian penjiwaan juga kan? Iya, karena pemahaman itu penting ya. Cuman pengen menegaskan bahwa kalau aku hanya sekedar seorang anak yang bagaimana caranya memberi penghormatan pada bapaknya lewat musik yang aku buat, yang di dalamnya ada tulisan-tulisan bapak itu.
itu aja. Mhm. Selebihnya nggak ada pikiran Oh untuk gitu ya. Ya, untuk sesuatu yang mungkin banyak disangka orang ya. gitu loh. Oke, iya iya. Bahwa ada banyak semisal yang DM di Instagram atau WhatsApp gitu. Kamu tuh salah satu contoh dari perubahan. Kamu harus melanjutkan perjuangan bapakmu itu. Mhm. Tapi ya aku pikir ya kita semua pejuang gitu loh. Kita bisa berjuang dengan cara kita masing-masing. Persis, Jadi jangan bebankan itu pada jangan Fajar. Iya, Oke. karena mungkin aku akan mengecewakanmu Iya, iya. gitu loh. Persis. Ya, Itu aku akan mengecewakanmu, lebih baik mari bersama gitu ya. iya kita menjalankan peran masing-masing kita sebagai manusia itu aja. Dan aku ya cuman Bagian dari itu semua. Gitu. bagian dari itu yang tugasnya itu menyelaraskan nada dengan kata. SMA aku mulai denger lagu Nirvana dan mencoba ngobrol sama temenku yang jujur aku nggak bisa bahasa Inggris itu loh. Ngobrol sama temenku yang bisa bahasa Inggris, terus aku suruh terjemahin apa Artinya yang apa ada gitu. di liriknya. Oke. Mengapa mereka nggak peduli dengan rima itu loh. Maksudnya nggak harus A B A B A A A A dan lain-lain gitu loh. Tapi kenapa itu nggak bisa diaplikasikan di bahasa Indonesia itu. Terus ketemulah beberapa band Indonesia itu sebelum aku buka tulisannya bapak ya. Contohnya itu ada Jenny Jenny Farid. iya Iya. sekarang festivalis itu. Terus Efek Rumah Kaca, Khalil ya. Dialog Dini Hari. Terus dari situ aku dengar liriknya, wah ini gila ini gitu loh. Oke. Maksudnya Beda gitu ya, nggak sekedar ya rima gitu ya. kayak itu semacam jawaban Atas pertanyaan yang atas gelisah tadi, pertanyaan apakah yang- cuma cukup rima? iya gitu? itu Oke. akhirnya coba belajar dari bapakku kan penulis gitu kan. Oh baru itu callingnya ke situ atau Iya, panggilan ke callingnya situ? ke situ. Itu Oke. sangat-sangat egois sekali Oke, itu. oke. Sebenarnya tidak peduli dengan apa sejarahnya. Ya, gitu. bapak kan penulis. Ya udah langsung kembali ke situ. Oh ya, bapakku penulis. Siapa tahu aku baca tulisannya nanti aku bisa bikin lagu yang seperti itu. Oke. Karena pada waktu itu setiap hari itu yang didengerin ya cuman Jenny Dialog Dini Hari sama Efek Rumah Kaca. Itu tiap hari itu waktu masih jaga studio itu. Iya. Jaga studio. Terus SMA itu ya? Setelah keluar Iya, aku kan setelah keluar SMA, ya nggak nggak selesai gitu. Kayak bapak dong. Iya, bedanya cuman karena aku tidak tertarik dengan kurikulumnya. Kalau bapak kan alasannya mulia kan untuk adik. Iya. Jadi tukang peliter. Oke, lalu tiap hari dengar itu. Tiap hari dengar itu, lalu buka-buka puisinya, dan yang sebagai orang awam yang bahkan sama sekali belum pernah mendengarkan seperti apa puisi itu jika dijadikan lagu, itu sudah merasa pantas untuk membuat pilihan pada puisi Bunga dan Tembok itu untuk dijadikan sebuah lagu itu. Oh, itu. Langsung ada connect di situ ya. Langsung ada connect di situ karena Oke. di situ masih ada tetap ada
repetisi yang kalau dibaca itu seperti membaca lirik lagu gitu loh. Dari rimanya berulang. Iya, walaupun tetap tidak beraturan. Nggak ada unsur nggak beraturannya. Tetap ada unsur nggak beraturannya, itu yang membuat iya, jawaban atas tadi. Iya yang membuat tertarik itu loh. Oke. Ya lalu dari situlah akhirnya jadi lagu Bunga dan Tembok itu, Mas. Di situ tahu keterusan ketagihan bikin lagu itu gara-gara pertama itu. Iya, bikin itu. Bunga dan Tembok itu. Oke. Untuk lebih banyak membaca cerpen-cerpen novel-novel atau mungkin ya kumpulan-kumpulan puisi yang mungkin aku di situ bisa menemukan kata yang pas untuk mewakili apa yang ingin aku sampaikan lewat lagu gitu. Oke. Itu ketemu di puisi atau di Iya di tulisan itu. Oke. Gitu. Dari tulisan Bunga dan Tembok itu apa yang membuat Fajar terus kemudian connect ini nih kalimat atau paragraf atau kata? Ya itu sebenarnya aku sedikit edit. Oke. Untuk bagaimana itu bisa masuk di lagu sesuai dengan lagu itu loh kan. Dulu konsepnya masih seperti itu. Konsepnya masih seperti itu. Terus cuman aku mempertimbangkan beberapa kalimat yang memang sengaja aku tidak masukkan di dalam lagu gitu loh, karena menurutku ini sesuatu yang luar biasa gitu loh. Tapi aku pengen lagu ini didengar dari semua orang gitu. Untuk semua orang, untuk semua orang yang mungkin mempunyai makna lain yang sama seperti aku memaknai puisi ini gitu. Karena di situ aku pikir bunga itu adalah hak rakyat dan tembok adalah sistem-sistem yang membatasi kebebasan rakyatnya gitu. Sehingga nggak mendapatkan haknya itu. Iya. Dan akhirnya ada kalimat dimanapun dalam keyakinan kami tirani harus tumbang gitu. Itu sesuatu yang luar biasa menurutku. Makanya nggak dipakai. Iya, itu sesuatu yang luar biasa menurutku. Iya. Tapi itu mungkin tidak akan efektif dipakai untuk pesan yang mau disampaikan. Untuk orang yang dia maunya have fun saja, karena mau nggak mau kita ada dalam posisi di mana kita berhadapan dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda gitu loh. Jadi akhirnya dulu tetap harus mikirin strategi untuk mengungkapkan sebenarnya kenapa memilih puisi ini gitu loh. Ya itu sebenarnya ya kenapa terpilih itu tadi karena itu Mas, aku punya makna sendiri yang dalam soal tulisan itu. Dan personal ya itu ya. Dan itu sangat-sangat personal gitu loh. Dan aku orangnya itu sangat-sangat tidak semudah kebanyakan orang untuk melupakan sebuah kesalahan gitu Mas. Jadi teringat pasti. Jadi itu pasti akan menjadi beban ya? Gitu loh. Jadi kayak semisal
aku mempunyai pertanyaan bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dari kebencian atau dendam kepada orang gitu-gitu toh. Nah, terus aku mengibaratkan semua hal-hal yang konotasinya negatif itu, aku pikir mereka itu sebagai temboknya gitu loh. Oke. Dan sebenarnya yang diinginkan dari diriku itu adalah sesuatu yang menenangkan, menyenangkan, mendamaikan dan membahagiakan gitu loh. Itu bunga tadi itu. Nah, itu tafsir dari bunga itu. Oke. Lalu tembok itu hal-hal yang membatasi Yang negatif itu ya. hal Oke. yang seharusnya bunga ini positif jika tumbuh, tapi terhalang Oleh tembok. sama tembok itu tadi gitu loh. Ya, jadi mau nggak mau sebenarnya kalau makna untukku sendiri itu adalah lagu Bunga dan Tembok itu adalah perang batin. Oke, Kalau antara dalam untukku diri. sendiri ya Beda dengan Bapak yang maknanya. beda dengan Bapak. Tapi berarti Fajar melunakkan makna dari lagu itu based on pengalamanmu sendiri ya. Iya, Nah, iya, kalau Bapak kan lihat bunga dan tembok, oke, bunga sesuatu yang positif, tembok yang menghalangi, untuk bisa positif tumbuh, tumbangkan temboknya. Fajar tidak dalam posisi itu. tidak dalam posisi Oke. itu. Mungkin dalam konteks yang berbeda dan dunia yang berbeda itu mungkin, Oke. Mas. Kalau konteksnya Bapak lebih ke sosial, Sistem yang besar gitu sistem ya. yang besar, maksudnya Fajar lingkaran yang besar. Aku lebih ke Dalam. sesuatu yang personal, lingkaran kecil, dan itu apa ya? Kita sama-sama mendambakan perubahan gitu loh. Cuman kalau aku berpikir, ya mana mungkin aku bisa merubah bahkan merobohkan dunia tembok gitu loh, seperti itu loh. Aku berpikir untuk bisa merubah satu kampung aja itu adalah sebuah hal kemustahilan. yang mustahil gitu loh. Makanya harus berubah adalah dalam diri itu. Dalam diri kita sendiri itu, maksudnya itu Oke. yang membangun apa Kesadarannya tadi. kesadaranku itu. Aku lebih Situ ya, ke dalam. ya kalau orang bertanya itu ya, sebenarnya apakah Fajar itu terkait dengan hal-hal aktivisme itu? Ya sebenarnya aku kebalikan dari itu. Aku itu manusia yang sangat-sangat pasif gitu. Aku bergerak dalam diam. Aku pasifis, lebih tepatnya Bukan aktivis tapi pasifis malah. Iya. Tapi yang aktivis kan keluar, kalau Fajar kan ke dalam kan sebenarnya. Iya, iya. Menemukan di dalam. Iya, Dan iya, bukan iya. berarti nggak melakukan perubahan juga kan. Iya, ya maksudku gitu. Kita sama-sama melakukan perubahan. Tapi mana mungkin perubahan itu bisa terjadi tanpa kita merubah diri kita sendiri. Oke. Itu aku juga mencita-citakan untuk menjadi seorang aktivis yang sangat berpengaruh. Dan aku mampu menguasai bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang yang tidak harus kita ngomong panjang lebar soal hal besar itu loh. Untuk menyederhanakan sebuah kasus yang besar menjadi obrolan yang ringan itu. Itu adalah sebuah cita-cita, masih sebuah cita-cita di situ. Karena belum bisa mewujudkan juga. Karena belum bisa sampai di situ gitu loh. Oke. Karena kalau kenyataannya banyak ekstremis yang mereka menyatakan
dirinya benar dengan pola pikirnya, tapi itu belum tentu belum tentu efektif untuk dilakukan, lalu akan banyak pengikutnya yang akan salah menafsirkannya sampai akhirnya ya contohnya terjadi di banyak tempat itu. Orang ikut sebenarnya kosong juga, nggak tahu Yang apa-apa. terjadi adalah kekacauan gitu. Yang terjadi adalah chaos di mana-mana. Ya seperti kekacauan yang banyak kita dengar setiap hari di berita-berita itu. Maksudnya ya untuk berpengaruh aku tidak terlalu menginginkan menjadi manusia yang dianggap sebagai muara untuk sebuah pertanyaan, dan akhirnya mereka membuat kesimpulan dan memutuskan mereka akan melakukan sesuatu yang itu adalah opiniku. Gitu. Nggak mau seperti itu. Iya, karena aku pikir kadang aku tidak harus selalu setuju dengan apa yang dilakukan orang itu gitu loh. Cuman mungkin aku juga punya sesuatu yang membuat orang lain juga tidak suka akan hal itu gitu. Oke. Manusiawi banget kalau itu sih. Nah, itu makanya aku lebih tertarik ke dalam hal-hal yang skalanya kecil malah daripada sesuatu yang besar. Karena sesuatu yang kecil itu kalau bisa dipastikan itu sangat-sangat bisa terrealisasi gitu. Itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi gitu. Karena skalanya tadi ya kecil ya. Manageable lah kalau orang menyebutnya gitu. Cuman ya tetap baik juga dan bukan berarti aku tidak menganggap aktivisme itu perlu, juga enggak gitu loh. Karena mereka punya kapasitas yang memadai untuk melakukan hal itu. Ya, kembali ke Fajar tadi, masing-masing punya peran untuk perubahan dan kita nggak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Tapi aku melihat sih, tadi aku membaca untuk Fajar melunakkan puisi Bapak, tapi dalam arti tertentu justru meluaskan pesannya karena banyak orang yang tadinya resisten menjadi terbuka kan? Ya bisa jadi seperti itu Mas. Aku pikirnya begini, orang akan mencari tahu seperti apa versi asli dari, kalau contoh ini sebuah lagu ya. Ini lagu yang aku bawakan ini karya Fajar seutuhnya atau bukan gitu. Kalau bukan, semisal musiknya ini dibuat orang lain, otomatis mereka akan mencari tahu siapa sih pembuat musiknya dan latar belakangnya. Dan untuk tulisannya juga otomatis akan seperti itu. Itu loh. Maksudnya itu juga aku juga memberi ruang juga untuk mereka mencari tahu sendiri siapa sosok Wiji Tukul dengan tulisan dan pergerakannya. Dan mereka bebas juga untuk kemudian menginterpretasikan itu. Maksudnya di situ. Dan aku cuman sekedar seorang anak yang memberikan penghargaan kepada bapaknya, memberi penghargaan karya bapaknya lewat
musik yang aku buat gitu. Itu aja Mas. Iya, iya, iya. Ada beban nggak? Awalnya Bahwa- sih ya. Awalnya ya. Tapi karena temuan itu akhirnya ya loss aja ya. Karena emang peran masing-masing beda ya. Iya, karena akhirnya ya waktu yang apa ya? Akhirnya waktu dan pengalaman adalah ya ini klise. Tapi emang itu. Iya, tapi itu memang Waktu dan terjadi. Itu memang terjadi. Kedewasaan juga muncul karena waktu juga kan. Waktu dan pengalaman gitu. Tapi kegandrungan anak-anak sekarang nggak tahu. Saya membayangkan kayak ada di Live Dini Hari, ada Efek Rumah Kaca, ada Farid dengan Jenny yang awal, lalu sekarang ada Jason Ranti, ada Iksan Scooter, ada yang lain menggunakan syair-syair untuk musik. Itu memang lagi jadi kegandrungan atau memang ada pasarnya juga? Ya, soalnya. Sebenarnya tanpa disadari mereka melakukan itu sejak lama, Mas. Karena ya aku kenal beberapa dari mereka yang salah satunya yang tidak disebutkan tadi tapi sangat berpengaruh itu kalau tahu Mas Bagus Dwidanto. Bagus Sudianto, Ya dulunya kan punya proyek namanya Sisir Tanah. Ya, 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 tapi sekarang dia menggunakan nama personalnya ya, kan. ya, ya. Tahun lalu saya ketemu di tempatnya Farid juga. Nah, Bagus, ya. itu dia lakukan itu juga sejak tahun 2010 gitu. Mirip-mirip bareng Hajar ya. Iya ya. 2 tahun sebelumnya kan ya. Iya bedanya. Oh ya mirip-mirip sih. Iya, iya. Dia Aneh. juga awalnya duo awalnya duo cuman aku sama band gitu. Cuman Mas Danto itu mungkin lebih sadar itu dari dulu karena mungkin dia hidup di dalam era di mana masa Orde Baru yang sangat populer jadi kontroversi itu apa terjadi Mas Masih Danto ngalamin. itu ada di sana gitu. Oke, iya, iya. Jadi dia paham itu Situasinya. dan dia lakukan apa pergerakan lewat musik itu sejak dulu itu sampai sekarang dan itu berhasil gitu loh. Oke. Menurutku. Mau konser kan Mas Danto? Iya. Keliling ya setidaknya Iya, di iya. beberapa kota itu. Dia mau tur. Nah, di sisi lain sih nggak hanya lagu sih, buku-buku puisi itu sekarang penggemarnya luar biasa. Banyak itu. Iya. Lalu apa puisi-puisi yang kemudian dikutip jadi banyak hal itu kan juga digandrungi. Yang sangat populer misalnya kayak Aan Mansur itu sangat populer di kalangan-kalangan ya nisis tapi itu cukup kuat. Kayak fenomena NKCTHI itu kan juga itu kan sebenarnya. Ya. Di mana orang merindukan kalau saya membaca merindukan sebuah kedalaman yang dekat dengan dirinya yang ditemukan hasil pengalaman personal yang Fajar tadi juga menemukan kan. Akhirnya bukan aktivisme tapi ini pasifisme tapi ya itu bagian dari pergerakan yang ditugaskan mungkin ya atau dibagi apa ya bagian dari perubahan yang besar tadi itu. Ya jadi agak rumit juga kalau soal apa ya konflik dunia itu kan sangat kompleks sekali gitu loh. Ya pada dasarnya itu tadi sih apa bahwa kalau aku sudah seperti merasa harus hidup bersama musik dan musik itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Karena aku salah satu orang yang bisa dikatakan tidak terpelajar secara formal gitu loh, tapi aku banyak belajar hal itu dari Kehidupan.
langsung. dari musik. Oh, dari musik ya. Dari Oke. musik, maksudnya dari seperti apa kondisi sosial di era 2008 2009 itu aku tahu situasinya karena Musik. ada band efek rumah kaca semisal seperti itu. Oke, iya, iya. Nah, semisal ada bagaimana cara bekerja koruptor itu terjadi itu karena lagu Mafia Hukumnya Navikula, Oke, seperti oke. itu. Iya, iya, iya. Jadi eh, apa ya, musik itu sangat-sangat penting untuk kehidupanku, aku pikir itu. Dan akan menggunakan itu untuk jadi saluran musik yang Fajar buat untuk kehidupan orang-orang lain juga. Harapannya Harapannya. itu harapan yang Oke. ditujukan pada diri sendiri gitu loh. Karena pada dasarnya kalau ini sesuatu yang sangat apa ya, mungkin tidak akan mendorong popularitasku gitu. Karena untuk mencari popularitas itu menurutku hal yang sangat mudah. Asal kamu tahu peluang dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk membuat sebuah Peluang itu mewujud. momen yang di situ menimbulkan kontroversi, entah itu kontroversi positif atau negatif, di situ kamu akan otomatis populer gitu loh. Nah, tapi aku entah kenapa aku menutup kemungkinan itu gitu loh. Karena aku ingin bermain musik layaknya binatang, malah justru mereka lakukan apa yang mereka lakukan mau. gitu. Oke. Kayak ini bermusik nih ya. Iya, Oke, ini nih. Ya baru kita Iya. dengar. dia nggak peduli orang suka atau enggak itu. Iya, iya. Cuman kenyataannya ada penggemar suara tokek sih, Ada. ibaratnya gitu. Bahkan ada yang ngitungin kan? Ini Itu ganjil atau dia. genap? Ya, ya. Strategi marketing itu kadang juga, jujur saja, kita harus agak melebih-lebihkan Sesuatu. Ya. sesuatu untuk Iya, biar orang tertarik kan. ya, untuk menarik perhatian Dan orang. Fajar nggak mau melakukan itu. Beberapa hal dilakukan tapi itu dengan agak terpaksa seperti itu. Karena bukan dirimu ya, bukan Iya, bukan iya. itu jati diri yang mau diwujudkan. Iya. Dengan peran kayak gitu, musik menurut Fajar itu apa? Kalau Fajar kan belajar kehidupan dari musik ya, bukan dari pendidikan formal. Kalau musik sendiri kamu alami dan kamu lakukan itu sebagai apa? Musik itu sebagai guru sebenarnya di situ. Karena di dunia ini banyak sekali jenis musik dan setiap musik yang ada itu mempunyai makna dan ada hal-hal yang kalau dalam bahasa Jawa itu laku, Oh, oke. yang pasti akan ada konsekuensinya kalau dilanggar seperti itu. Maksudnya ya, musik itu seperti guru karena musik itu mengajarkan banyak hal sih menurutku. Di situ kita sadar kalau di dalam, aku mengibaratkan kalau kita membentuk sebuah band, kita akan membentuk, pertama-tama kita membentuk lingkaran sosial, lalu mengerucut ke skala keluarga, dan betapa beratnya itu bisa terjadi gitu loh. Dan di situ juga ada bisnis, di situ juga ada manipulatif, dan di situ juga ada kenyataan juga. Di situ ada banyak karya-karya hebat
yang banyak membuat orang sukses misalnya gitu. Tapi di situ ada itu apa namanya, kesadaran bahwa itu sudah bagian dari bagaimana si musisi itu memberikan sesuatu yang berarti untuk musisi lainnya gitu. Kayak seperti musik-musik Jawa atau musik-musik blues, musik-musik terutama itu apa, musik-musik yang di Amerika dikategorikan sebagai musik-musik kulit hitam. Di situ kita sangat-sangat, kalau aku sih apa ya, memaknainya sebagai ada banyak ritmis, ada banyak sesuatu yang berulang-ulang, yang di situ ternyata kita diajarkan untuk menjadi manusia yang sabar seperti itu. Ritmis itu bagian dari itu sebenarnya, mengulang. Itu hidup itu bagian dari ritmis. Kamu akan melakukan aktivitasmu itu berulang-ulang, seperti setiap hari bangun tidur, ganti baju, saya baru dapet nih bekerja, nanti pulang kerja, mandi lagi, besok diulang tidur, besok diulang lagi. Nah, cuman kalau ibarat hidup musik itu selalu ada peluang untuk kamu bersenang-senang juga untuk dirimu sendiri. Itu jadi maksudnya di situ ada bagian semisal untuk beberapa instrumen bermain solo itu adalah kesenang-senangan yang bisa dimunculkan oleh masing-masing. Ini waktumu untuk bersenang-senang gitu. Gitu, akhirnya yang lain. Tapi ritmis tadi aku baru enggak tuh. Kenapa kok lagu-lagu Jawa kan berulang-ulang kan? Preng petung alang nah itu kan berulang-ulang juga tuh. Kayak rap itu kan juga berulang-ulang kan. Iya. Itu cerminan tadi soal kesabaran, soal bagaimana menyikapi. Iya, tapi kan gini, itu sesuatu yang berulang-ulang. Tapi kalau kita menggambarkannya dalam satu lagu, itu sesuatu yang berulang-ulang, tapi kamu akan tetap harus menyelesaikan masalahmu itu, ya, sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya itu selesai. Ya intinya ya setiap hari ada masalah, tapi kamu harus tetap melakukan pola yang berulang-ulang itu, dan kamu harus mencari celah untuk menyelesaikan masalahmu itu gitu. Seperti itu, Mas. Iya. Jadi ya aku memaknai musik seperti itu. Ya. Makanya dalam proses kreatif juga tidak ada beban juga untuk misalnya nama besar, orang tua dan sebagainya. Fajar ya mengalir aja begitu. Ya mengalir aja, Mas. Tapi buat Fajar keuntungan atau kerugian bahwa Fajar diidentikan dengan Bapak? Ya dua-duanya itu seimbang sih. Terkandung ya di dalam itu. Terkandung di dalam itu. Karena kalau keuntungan, kalau ibarat itu pintu, itu adalah jalan peluang untuk aku membuka banyak masuk ke dalam dunia di mana di situ aku banyak relasi. Ya, sudah ada audiens lah ya setidaknya. Sampai walaupun menyebalkannya, walaupun aku nggak tahu ini ya gitu, tapi ya terkadang itu akan menjadi beban ketika aku akan merasa tidak dianggap itu ada ketika aku membawakan di mana itu aku yang bikin karya gitu loh. Yang secara
pure itu semua aku yang bikin gitu. Cuman ya seperti itulah kehidupan gitu. Iya ya, ada positif, ada negatif, ada menguntungkan, ada merugikan, tapi itu Nah. bagian dari siklusnya ya. Nah itu malah justru menurutku efek aku adalah anaknya Wiji Tukul itu ya malah disitulah ranah populer terjadi sebenarnya. Oke. Malah apa yang aku lakukan itu ada di bawah tanah. Sedangkan itu sesuatu yang kebalikan. Karena apa yang ditulis bapakku, ayah mungkin zaman itu di underground semua. Dan dia nggak ada yang kena. iya, Tapi sekarang malah di ranah populer tuh kayak. dia populer. Itu sesuatu yang Makanya saya ngeliat peran Fajar membingungkan. justru tadi meskipun melunakkan tapi justru meluaskan kan. Yang tadinya orang nggak tahu, nggak peduli, bahkan mungkin ada puisi-puisi yang kita nggak tahu, yang nggak pernah dipublikasikan atau nggak pernah Ya. disiarkan oleh Bapak. Fajar punya kesempatan untuk melihat itu dan kemudian dapat panggung baru atau ruang baru atau audiens baru ya di situ. Iya sih Mas. Tapi dari situ juga aku kenal banyak seniman-seniman hebat sih yang ada beberapa memang dia nggak tahu siapa Wiji Tukul itu mah ini sesuatu hal yang menarik gitu. Sesuatu yang gitu. menarik gitu. Karena aku akan kenal kamu sebagai kamu dan aku sebagai aku gitu. Iya, itu pasti mengembirakan, Iya, apalagi iya, kita sebagai orang yang sedang berproses mencari Iya. identitas kan. Tapi saya sendiri sih punya ekspektasi kamu harus melekatkan bapakmu. Ekspektasi ya, namanya ekspektasi ya. Saya Iya, bisa iya. kecewa ya. Kenapa? Karena itu peringatan paling nyata untuk siapapun yang berkuasa bahwa ada persoalan yang belum selesai. Ya, ya menurutku dengan adanya aku di dalam dunia permusikan itu tanpa harus ngomong pun sebenarnya itu sudah bisa mengingatkan. Tanpa harus memberi embel-embel. Iya, itu. tanpa aku harus ngomong Ya, bahwa itu karena kuatnya itu kan. ada sebuah kasus yang belum selesai sampai sekarang gitu. Oke. Tanpa harus ngomong itu sebenarnya Iya. Fajar muncul aja udah, wah, orang kan langsung iya gini loh, connect maksudnya itu aku tahu negara itu kadang memang pura-pura tuli gitu loh. Ya tapi cuman percuma aku kalau ngomong dengan orang yang dia sebenarnya mendengar tapi tidak mau mendengarkan gitu loh. wah, beda banget ya. Nah, ya lebih baik aku melakukan apa yang aku lakukan. Kebiasaan budaya ini sebenarnya sedikit menyebalkan tapi tetap ada sesuatu yang menguntungkan gitu loh. Bahwa kadang kita tidak perlu bicara untuk membuat orang yang merasa bersalah itu tahu dan merasa malu gitu loh. Iya. Cukup hadir atau Kita diam cukup aja. hadir aja dan diam di Langsung. situ gitu. Itu pilihan-pilihan yang Fajar. ambil Iya, juga kadang ya. cuman untuk semisal gitu ya. Ada tokoh-tokoh orang di balik hilangnya bapakku atau kejadian di mana bukan hanya bapakku yang hilang di situ. Aku ada kesempatan untuk main di situ saja. Mungkin aku nggak perlu bernyanyi di situ. Kehadiranmu udah membuat Aku orang cuman merasa perlu datang dan main gitar dengan apa yang aku mau. Itu kalau mereka masih waras, ya itu mereka akan ingat bahwa pesan yang disampaikan kuat sekali tanpa harus melantangkan sesuatu. aku pernah melakukan sesuatu yang mengakibatkan banyak persoalan, terutama di urusan hak asasi manusia itu loh. Ya. Karena ada teman-teman bapak yang sekarang masih hidup itu yang memang masih banyak yang konsisten untuk
berjuang dengan keyakinannya bahwa temanku belum kembali, tapi di lain sisi juga ada pengkhianat yang dia masuk di dalam kekuasaan yang dulu ditentangnya dan ya seperti itulah itu loh, permainan itu loh. Dan aku lebih baik tetap jadi musisi, bukan menjadi penonton permainan itu dan atau menjadi bagian dari pemain itu gitu. Jadi kayak menjadi dia orang luar, tapi jadi orang di luar itu memberikan pesan yang kuat juga sebenarnya kehadiranmu itu kan. Ya mungkin ya Mas ya. Ya bisa jadi. Ya mungkin. Kalau komentar tadi udah keluar ya, orang yang kita kritik atau bapak kritik dulu sekarang ada di kekuasaan dan nggak berbuat apa-apa, mungkin ya saya mau menjawab pertanyaan ini dengan apa yang di Fajar sebut tadi, nggak berharap sesuatu pada orang karena akan kecewa juga. Iyalah. Itu juga jadi posisi Fajar juga. Iya, dalam posisiku. Karena malah aku lebih merasa bertanggung jawab dan ini sampai sekarang masih menjadi beban. Untuk bagaimana setiap hari aku bergelut dengan diriku sendiri untuk bagaimana bisa membahagiakan setidaknya ibuku. Karena aku tidak akan mengungkit apa yang direnggut ibuku dari negara. Cuman aku yakin bahwa aku bisa mengembalikan apa yang telah direnggut oleh negara terhadap ibuku. Dengan cara apapun untuk membuat ibuku bahagia, walaupun itu masih menjadi pergulatan yang luar biasa setiap hari gitu loh. Ya di situ poinnya sebenarnya. Bahwa jadi tanggung jawab itu diambil alih oleh Fajar sendiri ya. Tidak iya, meletakkan ke siapapun. Ya ngapain itu loh. Maksudnya karena urusan politik itu permainan yang kalau itu ibarat permainan, bukan permainan yang aku senangi gitu. Jadi untuk sekedar menonton itu pun nggak tertarik. Itu kayak sinetron tadi tipis-tipis itu ya. seperti sepak bola Mas. Oke. Sepak bola itu aku bukan orang yang suka sepak banget bola, tapi ya dengar dikit-dikit. Tapi aku selalu suka dengar perdebatan antara fans A dan fans B itu membela klubnya. Itu kayak politik kayak gitu iya, memang. Itu politik seperti itu. Itu permainan yang aku tidak suka, tapi aku suka dengan perdebatan, dengar orang, dengan penontonnya, dengan apa yang dilakukan pemainnya seperti itu. Kocak juga ini membuat seorang yang punya darah atau gen dari bapak yang berjuang di politik melihat politik sesuatu yang berbeda sama sekali, dan fine sih cara untuk melihat itu juga. Walaupun itu berpengaruh besar ya Mas ya. Cuman maksudnya belum ada yang bisa di apa ya, untuk kita menaruh kepercayaan kepada orang itu bahwa dia bisa memastikan bahwa seluruh makhluk yang hidup di Indonesia ini mendapatkan kehidupan yang layak itu. Ya bukan cuma manusia toh. Iya. Itu kan ada banyak faktor yang bisa membuat kehidupan ini terus berputar. Wajar itu loh. Iya. Sekarang kalau masalah kemanusiaan pun udah ada ribuan seperti itu. Masalah satwa itu juga sangat-sangat masih tergolong di dalam isu-isu yang minor gitu loh. Dan nggak didengarkan orang. Iya. Terus masalah lingkungan seperti itu, masih masalah ekonomi dan begitu banyaknya korupsi dimanapun itu. Dalam konstitusi kecil
duka yang paling besar itu semua itu terjadi gitu loh. Dan itu terlalu rumit dan aku tidak mau bermain di situ gitu loh. Oke, masuk ke dalam dan Iya. menyelesaikan yang bisa diselesaikan di dalam diri, termasuk mengambil tanggung jawab negara tadi terhadap ibu tadi itu ya. Iya. Kalau dikatakan selfish, ya, gue egois, gue egois. Tapi itu malah lebih bisa berdamai kan, Fajar, dengan banyak hal yang mungkin membuat iya. sakit atau kecewa. Akhirnya aku malah bisa kadang ada beberapa momen yang itu tegang gitu ya. Itu aku terkadang merasa apakah ini pantas untuk aku tertawa dia di situ gitu loh. Di momen itu. Di momen itu gitu loh. Ini sebuah perebutan kursi yang dimana ya ini apa agak ngawur sih Mas ya. Karena ya memang aku orangnya suka yang ngawur dan apa yang penting itu membahagiakan gitu. Jadi masa untuk apa mempermasalahkan uang begitu banyaknya, tapi lupa bahwa ada begitu banyak pohon yang ditebang. Sekarang uang itu dari mana asalnya gitu. Uang itu hanya sebuah simbol untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu gitu. Tapi manusia begitu liciknya, dia butuh dia butuh lebih dari hanya sekedar oksigen dan karbon dioksidanya dari sebuah pohon itu. Sampai akhirnya banyak penebangan liar yang mana tahu itu bahan untuk bikin uang. Ya, connect juga. Ini ngawur-ngawur tapi. Ini ngawur-ngawur. Aku suka ngawur-ngawur yang gitu, Mas. Nah, terus orang-orang mempermasalahkan uang, tapi mengapa mereka tidak pernah mempermasalahkan hutan? Pohon yang ditebang, ya. Ya, ya seperti itu kan. Ya aku ketawa aja toh, Mas. Maksudnya aku bisa aja. Ya apa paling ya nanti dihibur dengan apa genjeringan gitar, lik-lik gitar yang bisa membuat kalimat-kalimat sepele itu menjadi sebuah lelucon kayak gitu. Itu sebuah solusi juga sih untuk bagian dari melakukan perubahan tadi ya, dengan cara yang mungkin paling dekat yang dilakukan ya. Karena ada satu hal yang membuat aku tertampar sebenarnya dari seniman Solo yang beberapa waktu lalu itu meninggal. Dia penari kontemporer. Kalau mungkin pernah dengar namanya Mbah Prapto. Prapto, oke. Almarhum dia. Dalam satu workshop dia menjelaskan bagaimana dia berproses di dalam kesenian itu. Keseniannya gitu loh. Aku merasa tertampar bahwa dia latihan menari yang harus diingat pertama kali adalah ingatkah kamu bahwa kamu itu bernafas. Itu sesuatu yang menampar bagiku. Kenapa? Karena hal yang lumrah, nggak kita sadari, tapi ditanyakan di situ. Karena itu sesuatu yang penting. Kita tidak begitu mempedulikan bahwa kita tidak bisa membeli oksigen gitu. Tapi kita selalu menanam banyak hal yang akhirnya di dalam kehidupan ini oksigen itu berkurang, semakin semakin sedikit
kemungkinannya untuk kita konsumsi seperti itu gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat aku kayak tertampar gitu ya. iya tertampar dan akhirnya lebih memilih melangkah itu yang harus disadari pertama adalah kesadaran bahwa kamu sadar melakukan itu. Wah, ini dalam banget itu. Nah, itu kan sesuatu yang Iya. Itu latihan kesadaran banget. Yang menampar-nampar banget itu, Mas. Iya. Ya tadi nari yang dilatih pertama, apa kamu sadar bahwa kamu bernafas? Itu kan pengalaman. Saya pernah dalam situasi gini, ditanya sama seorang yang saya hormati dan saya nganggapnya guru. Dia nanya segala macam, terus tiba-tiba dia tanya membuat saya bingung. Tadi pagi kamu sadar kaki mana yang turun dari kasur pertama? Duh. Ya. Itu kan seperti sadar nggak kamu bernapas hari ini. Ini kedalaman yang menurut saya yang kadang-kadang kita nggak sadar, semuanya jalan begitu aja. Tapi ketika kita masuk ke dalam diri sendiri, memahami langkah-langkah kita, pergerakan kita, ya mungkin kelihatan selfish tadi sih, tapi untuk hal tertentu sebenarnya enggak. Karena kan upaya kita menyadari itu kan juga akhirnya berdampak kepada yang lain juga. Iya, itu Mas maksudku, Mas. Iya. Paling tidak kalau kita punya beberapa teman dekat gitu, atau yang bisa dikatakan sahabat. Iya, lingkaran terkecil gitu ya. Nah, di situ saja kita sudah mempunyai masalah. Gitu loh. Maksudnya kita sebenarnya hidup ini mau nggak mau satu sama lain itu membebani. Tapi ya kita masih punya upaya bagaimana untuk menemukan solusi gitu. Ya paling tidak untuk diri sendiri tadi. Diri sendiri itu tadi itu yang paling penting sih sebenarnya. Tadi kan Fajar kalau nggak bisa membantu orang lain jangan kita menambah beban orang lain itu kan. Iya. Itu kan dengan cara kesadaran dalam diri seperti tadi itu. Ya. Seperti itu. Fajar tahu soal kesadaran ini dari mana? Karena mungkin aku hidup dalam banyak latar belakang gitu. Kalau di musik pun gitu di zaman SMA itu mereka banyak teman-teman yang bisa dikatakan mereka itu ekstremis dalam musik. Salah satu genre musik. Ada suatu rules yang mereka harus lakukan dan ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tapi menurutku itu ya itu tadi termasuk golongan yang aku definisikan yang aku maknai ulang lewat Bunga dan Tembok itu tadi. Balik ke situ. Kenapa musik itu tujuannya untuk membuat kebebasan dan kita sendiri yang membuat mengekangnya gitu ya. Membuat sekat itu gitu loh. Maksudnya ya dari situ juga dari karena Indonesia ini banyak sekali budaya dan agama dan ras juga untuk membicarakan seperti aku tadi selalu bicara bahwa ya kan aku ini orang Jawa ya Mas, seperti itu sebenarnya itu ada sesuatu hal yang negatif juga di situ gitu loh. Itu masalah-masalah yang setiap hari kita temui itu loh. Dan itu masalah nyata. Malah justru yang berdampak nyata. Itu akan menimbulkan sesuatu yang panjang mungkin itu loh. Karena ada dalam diri kita sendiri. Iya, ada dalam diri kita sendiri. Iya. Jadi dari musik, dari pertemuan dengan orang-orang itu munculkan kesadaran-kesadaran ini. Ya? Iya. Bagaimana kita seperti awalnya bertemu dengan orang-orang feminis gitu ya. Itu sesuatu yang kita
aku dalam posisi itu, aku dalam posisi yang bingung begitu loh. Maksudnya kalau dari kalau sumbernya dari semisal agama itu ada yang teorinya seperti ini, bahwa perempuan adalah bla 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 bla, dan kaum feminis punya definisi yang lain seperti itu. Bagaimana aku bisa menyaring itu dan tidak menimbulkan sesuatu yang apa ya, akhirnya memberi efek negatif kepada kedua hal tersebut itu loh. Maksudnya ya aku bukan seseorang yang agamis, juga bukan seorang yang feminis juga itu loh. Ya aku cuman manusia yang saat ini perannya itu main musik, yang nggak tahu nanti 5 menit lagi atau bangun tidur nanti aku mati gitu loh. Cuman aku tidak mau menaruh sisi negatif ke dalam dua hal itu gitu loh. Iya. Jadi aku harus menyerap itu. Aku setiap kali ada obrolan sesuatu yang baru, sesuatu itu menyerap. Aku selalu menyerap dan aku cenderung banyak diam. Sambil mendengar dan memahami. Dengan bahwa akhirnya nanti mungkin di lain waktu aku baru paham bahwa sebenarnya ini masalah personal, dia punya trauma bla 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 bla, dibawa ke masalah yang ini. Begitu juga dengan orang-orang agamis yang mempermasalahkan feminis, begitu juga itu masalah personal semua itu sebenarnya. Tapi ya, itu takes time kan, butuh waktu. Iya, butuh waktu. Dipahami dan secara natural akan keluar sendiri. Iya, makanya aku apa ya, lebih banyak menyerap daripada apa, membuat keputusan lalu menyimpulkan lalu menjawab saat itu juga. Itu. Soal tadi nyerap nih terakhir nih mungkin ya Mas Fajar. Kan kesadaran tentang Bapak kan baru muncul 2012-2013 itu. Lalu apa yang diserap dari kesadaran itu yang muncul? Kalau proses kan Fajar ngelihat kayaknya sesuatu ya diserap dulu, kemudian muncul sesuatu butuh waktu gitu. Ya. Dari pengalaman menyerap perjalanan atau karya-karya Bapak gitu. Adalah kesabaran untuk memahaminya, Mas. Kesabaran untuk memahaminya. Kesadaran untuk memahaminya. Karena kalau terburu-buru di situ mungkin itu akan memperpanjang konflik yang ada sih menurutku. Gitu. Dan kesabaran memahami itu mengurangi konflik itu sendiri. Sebenarnya enggak. Karena di situ malah justru kita konsekuensinya adalah memperpanjang masa konflik itu. Cuman kita perlahan-lahan akan menemukan solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan konflik itu. Ada waktu yang rentangnya lebih panjang. Ada waktu yang jangkanya lebih panjang. Tapi itu tidak terjadi di mana kita tinggal gitu loh. Semuanya diputuskan dengan tergesa-gesa kalau bisa aku bilang ya. Dan akhirnya besok ganti lagi, yang kemarin belum selesai, besok ganti lagi. Itu seperti itu. Itu yang dibebankan siapa gitu loh. Yang dibebankan yang diberikan peraturan. Iya. Nah, makanya
apa ya, karena kemarin aku nonton serial di salah satu platform film itu, apa, film serial Lucifer itu mas. Nah itu yang paling masuk akal itu karena Lucifer itu sebenarnya malaikat, tapi dia Jahat. dianggap jahat karena stigmanya setiap kali manusia melakukan perbuatan yang disalahkan adalah dia. iblis. Tapi dia hanya melakukan tugasnya gitu. Dia nggak punya pilihan kan. Dan dia tidak berhak membunuh manusia gitu. Dia hanya menyiksanya karena itu konsekuensinya jika kamu membuat kesalahan itu loh. Dan saudara-saudaranya, malaikat-malaikat yang lainnya itu kan mendorong Lucifer untuk membunuh orang gitu. Tapi ora iso ngono, tidak bisa seperti itu. Ya. Aku mempunyai kehendak bebas gitu loh. Bahwa apa, jika aku tidak di neraka pun itu sudah takdir mereka untuk tinggal di neraka gitu. Tapi itu apa ya, maksudnya untuk menegaskan sebenarnya ya setiap manusia pasti ingin menjadi manusia yang merdeka itu, mempunyai kehendak bebas atas dirinya masing-masing. Tapi tetap dalam takaran kehendak itu tidak akan menghalangi kehendak orang lain untuk tetap mewujudkan kehendaknya itu. Ya, untuk mewujudkan kehendak mereka juga gitu loh. Tapi itu hanya bisa terjadi di imajinasi sih menurutku. Di film itu muncul. Di film dalam itu, kenyataannya tidak. Dalam seperti kenyataan setiap hari kita mempunyai masalah sebenarnya. Cuman itu masalah yang sepertinya kalau ngomong soal finansial itu kelihatannya lemah sekali kita itu. Karena bukan itu masalah yang karena paling bukan besar. itu sebenarnya masalahnya. Cuman kamu bingung aja mau melakukan apa itu loh. Dan kebutuhanmu itu apa itu. Nggak paham ya. Nggak paham Sehingga sebenarnya. melarikan ke soal finansial itu. Iya, sebenarnya kalau dari dulu udah paham bahwa setiap keluarga itu mah kalau ya ibaratnya semisalnya kalau aku presiden gitu ya, aku akan mewajibkan seluruh rakyatku untuk menanam apapun itu yang bisa kamu makan sendiri. Karena kebutuhan dasarnya itu kan. Iya, masalahnya di situ. Di situ kita tidak perlu uang. Tapi karena sudah terlanjur seperti ini, aku pikir sebagai presiden tanpa rakyat, wah presiden tanpa rakyat, hal yang harus kita lakukan mungkin menanam cinta dan kebaikan untuk hidup itu sendiri itu, Mas. Itu aja lah. Wah, mantap ini. Saya banyak dapat kesadaran baru sih ngobrol sama Fajar. Serius. Tadi yang tamparan dari penari kontemporer tadi. Soal bernafas tadi. Saya juga ingat lagi lah. Kita kadang-kadang nggak menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita ingini, apa yang kita butuhkan. Seolah-olah apa yang diinginkan, dibutuhkan orang lain adalah keinginan dan kebutuhan kita. Padahal enggak. Masing-masing punya keunikan dan punya kebutuhan yang berbeda juga. Termasuk peran-peran tadi, peran-peran perubahan. Lu nggak bisa menaruh semua di saya.
kamu juga berperan untuk itu kan. Fajar juga menyatakan itu beban bahwa ada nama bapak di situ, tapi sekaligus itu ya menggembirakan, tapi satu sisi juga memberi beban. Ketika kamu berkarya, orang nggak akan melihat dirimu sendiri dengan karya, tapi orang lain. Itu kan kesadaran-kesadaran yang muncul. Dan atau umur berapa aja? 27 ya? 27. Oke, gue di umur ini belum punya kesadaran sedalam itu. Dan ini memberikan Masalahnya aku bergaulnya itu sama orang-orang tua, Mas. mungkin mereka menelurkan atau mewariskan kesadaran itu ke Iya, aku dirimu. jarang cocok Dengan umur yang umur seumuran. yang sepantaran. Oke. Iya. Masuk akal. Gue baru paham Aku nggak tahu kenapa kenapa itu. kok bisa punya kesadaran iya itu. Makanya aku tergolong ada di posisi mempunyai sedikit teman yang umurnya sepantaran. Sebaya. Umumnya Iya. yang lain adalah yang di atasnya. Ya. Iya. Ya mungkin di situ Iya. transfer kesadaran atau transfer Transfer. kebijakan itu muncul di situ. Iya. Ya. Oke. Ya minimal ada 2-3 tahun di atasku lah. Ya. Minimal. Tapi lebih dulu mereka punya pengalaman Iya. kan. Tadi yang menampar siapa Mbah siapa penari tadi? Mbah Prapto. Mbah Prapto ya. Itu pengalaman berkesadaran yang paling mendasar itu soal nafas. Iya itu. Menari itu situ akhirnya Iya. menyadari itu. Itu suatu yang vital sebenarnya untuk menyadari bahwa kita hidup itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting, sangat dan sangat penting. kita butuhkan. Kadang-kadang kita nggak aware soal itu ya. Dengan kondisi apapun ya. Iya. Mau sedih, mau senang, mau gembira, mau menangis, itu bahwa kita bernafas itu kesadaran yang paling hakiki. Oke, Jar. Yoi, Mas. Thank you. Kita Sama-sama, baru Mas. ketemu terus kemudian bisa ngobrol sedalam ini Oke. malam-malam.